Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Ada kode-kode keras lagi nih guys tentang pemain naturalisasi dari Pak Arya Sinulinga ya. Karena dia bilang di podcastnya yang baru aja tuh yang tayang, dia bilang ada tambahan lagi 2 pemain naturalisasi. Menurut aku ya, kedua pemain itu menurut aku satu itu tambah panas setelah ini orang-orang yang kemarin peributkan soal pemain diaspora ini. Tambah panas mereka. Siapa suruh mau ribut-ribut soal pemain diaspora ini? Ya, jantungan kan? Awas stroke nanti. si Mauro Gistra striker kita, karena di podcastnya sama si Yusa juga dia udah ini kan udah ngomong ke Yusa bahwa dokumen-dokumennya sedang dipersiapkan untuk ini kan dia dinaturalisasi. Satu lagi menurut aku yang kencang banget santer ini pasti si Jairo sih, karena di Yusa juga tuh udah ngasih kode si Jairo itu sempat ke Indonesia kan katanya kan. Jadi menurut aku si Jairo juga bisa, tapi harapan aku yang paling besar sih sebenarnya pemain Leeds United itu guys ya, Pascal Struijk itu sih aku sebenarnya paling ngidam itu. Tapi ya kita lihat aja nanti gimana perkembangannya. Kalau menurut kalian siapa nih guys kode-kode dari Pak Aryan yang lagi diurus naturalisasi? Mau siapapun nanti yang datang pasti dia gacor kalau sudah bermain untuk timnas Indonesia. Karena yang dilihat sama PSSI sekarang itu, yang pertama dia itu main bagus, punya menit bermain yang ya cukuplah di klubnya dia. Kemudian dia punya darah keturunan Indonesia. Jadi kalau misalkan mereka nih datang ke Indonesia, ini angin segar buat kita pendukungnya timnas Indonesia ini. Dan ya kabar buruk buat mereka yang selalu mempeributkan soal pemain-pemain diaspora. Kemarin-kemarin yang mereka selalu debat-debat, bilang malu lah, bilang itu penipuan, hayalan dan lain sebagainya, tidak bangga. Ya, ini mereka tambah panas ini karena ya PSSI semakin gencar untuk mendatangkan pemain-pemain diaspora kita itu yang ada di luar negeri ini. Nah, kalau sampai mereka datang dan bergabung di Indonesia, skuad Indonesia akan semakin bagus ke depannya. Karena mereka punya ya jam terbang yang cukup tinggi, kemudian mereka juga punya pengalaman bermain yang ya kalau boleh dibilang di liga yang kompetitif, sehingga ketika mereka bermain untuk timnas mereka sudah terbiasa, dan ketika mereka bermain di lapangan membela Indonesia mereka bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Nah, kalau misalkan Jairo Ridwell dan Mauro Zylstra datang, ini akan membuat persaingan di lini depan dan juga lini tengah Indonesia itu akan semakin ketat. Nah, kalau di lini depan, sekarang kita punya 3 opsi penyerang. Ada Ragnar Oratmangun, ada Rafael Struijk, dan ada Marcelino Ferdinand. Sebenarnya kita masih punya 3 cadangan lagi yang menurut saya kemarin di Liga 1 mereka semuanya cetak gol itu. Semoga mereka konsisten ya mencetak gol di Liga 1 supaya mereka bikin pusing lah sama Coach STY begitu. Harus siapa nih yang diturunkan nanti lawan Bahrain dan Cina? Itu ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan juga Dimas Derajat. Nah, sebenarnya kita masih punya 3 opsi ini, tapi rupanya menurut Coach STY itu belum cukup untuk mengisi lini depan Indonesia yang kalau boleh dibilang sedikit tumpul, teman-teman. Makanya selalu diisi sama 3 orang ini. Ada Ragnar Oratmangun, ada Rafael Struijk, dan juga Marcelino Ferdinand. Nah, kalau misalkan Eliano Renders bermain nanti, kemudian si Mauro Zylstra juga datang, nah ini dia persaingan akan semakin ketat. Ya, itu bagus untuk persaingan di timnas Indonesia, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Nah, ini si Justin Hapner lagi latihan lagu Indonesia Raya kayaknya. Bayangkan teman-teman, dia menyanyi dengan penuh kebanggaan, sangat lantang. Lalu kita mau bilang mereka tidak punya jiwa patriotisme. Lalu kita mau bilang kalau mereka ini tidak punya jiwa nasionalisme. Kita salah besar. Bukan karena mereka itu pemain asing, bukan pemain asing ya, tetapi pemain diaspora atau pemain keturunan. Lalu patriotisme mereka, nasionalisme mereka kita pertanyakan. Justru mereka ini yang punya nasionalisme tinggi. Buktinya apa? Mereka saja berani untuk latihan lagu Indonesia Raya,
untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika National Anthem nanti Indonesia Raya itu dikumandangkan di pertandingan berikutnya. Mereka tidak mau hanya berdiam diri, mereka tidak mau hanya menutup mulut mereka. Mereka tidak mau hanya sekedar lip sync seperti yang dibilang para pengkritik. Mereka mau belajar bagaimana menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sangat-sangat bangga. Dengan adanya video ini di mana Justin Hubner ini belajar atau latihan menyanyi lagu Indonesia Raya, ini satu tamparan keras untuk mereka-mereka yang kemarin mengkritik pemain-pemain diaspora dengan serangan patriotisme atau nasionalisme. Nah, ini tamparan keras untuk mereka yang kemarin sangat-sangat getol untuk menyerang pemain-pemain diaspora. Kalian saksikan video ini, kalian nonton video ini, kalau bisa bagikan ke orang-orang yang kemarin itu mengkritik pemain diaspora. Bilang ke mereka bahwa jiwa nasionalisme kalian itu terlalu kalah jauh dari pemain-pemain seperti Justin Hubner ini yang mau belajar terus-menerus untuk mencintai bangsa Indonesia. Sampaikan kepada mereka. Sampaikan, jangan hanya diam. Saya sudah bicara dengan Ketum PSSI Erick Thohir usulkan pengurangan poin bagi klub yang supporternya rusuh. Nah, ini sangat keren ini, Pak. Ayo kita dengar dulu, teman-teman. Liga dan Exco. Saya ingin mengusulkan pengurangan poin ke depan. Jadi kalau ada sebuah kejadian di lapangan, ya, apakah aturan yang ditabrak, ya, jangan main match fixing. Kalau match fixing langsung degrasi aja. Ya, kalau ada match fixing ditangkap itu langsung degrasi. Ya, dan wasit pemain hukum seumur hidup. Nah, ini gebrakan baru untuk Liga Indonesia ini. Nah, saya sih berharap Liga Indonesia ini akan semakin terangkat, teman-teman, supaya ketika kita lihat nonton itu visualnya enak begitu. Tidak hanya sekedar kita melihat baku pukul antara supporter, pemain itu main kasar yang terlalu berlebihan. Kalau ada semacam ya hukuman dari PSSI, katakanlah Federasi Sepak Bola Indonesia, yang mau menghukum klub yang supporternya rusuh, atau ketika ada match fixing klubnya itu didegradasi langsung turun ke Liga 2, saya pikir ini sangat keren dan ini salah satu gebrakan kemajuan untuk liga kita, teman-teman. Saya dukung ini. Tapi kalau ada problem lain seperti yang kemarin, ya kembali kita kurangin poin saja. Yo, betul. Supaya apa? Klub dan supporter merasa punya tanggung jawab yang sama. Yes, setuju saya. Betul, betul. Kalau klubnya kurang poin rugi. Kayak kemarin Juventus. Karena masalah administrasi yang support Juventus yang marah ya ini karena saya Inter Milan yang kayak Juventus kemarin pengurangan poin 15 poin karena ada apa administrasi yang disalahgunakan di mana ada sistem accounting, pajak dan lain-lain. Itu 15 poin hukumannya. Artinya apa? Bisa kita melakukan sesuatu yang berbeda asal ada kesepakatan. Iya, betul. Kalau semua klub yang ada di Indonesia peserta Liga 1 ataupun Liga 2, katakanlah Liga Indonesia lah secara keseluruhan, itu sepakat kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran berat di klub masing-masing maka akan diberikan sanksi oleh PSSI. Ini satu kemajuan besar. Liga kita saya pikir akan semakin bagus. Bahkan mungkin kita akan mengalahkan Liga Thailand, Liga Malaysia. Ya kan? Kalau misalkan semua sepakat, kita kalau misalkan ada pelanggaran keras, pelanggaran berat di dalam klub atau supporternya bikin rusuh, itu langsung dihukum berat sama PSSI. Itu akan semakin maju. Kenapa? Karena mereka akan takut melakukan hal-hal yang di luar dari ya, yang mereka tidak inginkan gitu. Jadi kalau misalkan ada hukuman-hukuman berat, mereka akan semakin bermain ya seperti biasa, main santai. Kalau kalah ya kalah, menang ya menang, jangan sampai rusuh, iya kan? Kita mengedepankan yang namanya cinta damai dalam sepak bola, jangan sampai ada kerusuhan karena itu ya sangat-sangat mencoreng muka sepak bola Indonesia. Nah, sekarang begini teman-teman. Timnas kita itu lagi dalam tren positif. Nah, tiba-tiba di liga kita ada oknum supporter yang rusuh. Kalian bisa bayangkan tidak? Netizen-netizen yang dari luar, konten-konten kreator dari luar, atau youtuber-youtuber, tiktoker dari luar, yang selama ini memuja-muja Indonesia, tiba-tiba melihat liganya kita ada sedikit kebobrokan gara-gara ulah satu atau dua oknum, maka apa? Hancur semua kita. Hancur timnasnya, hancur liganya, itu akan menjadi jelek di mata orang-orang luar. Apakah kita mau seperti itu? Jangan dong. Kalau kita mencintai timnas, mencintai sepak bola kita jaga dari hal yang kecil sampai ke level timnas. Jangan sampai kita hanya bilang mencintai timnas, tapi di dalam negeri sendiri ada kebobrokan di dalam liganya kita. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau terjadi sampai seperti itu, maka percuma kita punya timnas yang bagus kalau liganya itu tidak bagus.
apalagi oknum supporter yang bikin nama sepak bola Indonesia itu tercoreng. Jangan sampai seperti itu. Saya sih sebagai pecinta sepak bola Indonesia, saya berharap sekali ya sepak bola Indonesia ini semakin maju, supporternya jangan sampai rusuh seperti kemarin. Oknum-oknumnya itu kalau boleh ditangkap saja, dikasih pembelajaran ya caranya seperti apa. Jangan sampai juga kita main hakim sendiri, jangan sampai teman-teman. Kita harus mengedepankan persuasif, kita harus mengedepankan cinta damai, ya, fair play di dalam sepak bola itu cinta damai. Jangan sampai ada ya ketegangan-ketegangan yang tidak penting. Jadi semoga kedepannya tidak ada lagi supporter-supporter atau oknum supporter yang membuat rusuh ketika pertandingan Liga 1 itu berlangsung. Ayah dari Audero Mulyadi merestui kalau anaknya gabung timnas Indonesia. Nah, waktu itu kan tidak restu itu. Kenapa sekarang restu, Pak? Menurut teman-teman gimana nih? Setuju nggak? Karena kemarin dia sempat nolak, tapi sekarang direstui. Katanya dia melihat keseriusan Pak Erik. Saya pribadi bukan tidak setuju ya. Kalau zamannya Pak Erik, sekarang beliau orang sangat serius di sepak bola. Ujar Edi tahun lalu dikutip dari Detikcom. Iya memang. Erick Thohir memang kan orang bola, memang mengerti bola dia. Thohir dalam membangun sepak bola Indonesia. Dan katanya Emil Audero ini juga lebih jago dari Martin Paes. Nah gimana? Bener nggak kalau dia lebih jago? Ya oke, kalau saya sih setuju aja lah. Dia mau bilang lebih jago. Nah, karena si Emil Audero ini lebih jago, makanya nanti pemain kiper inti timnas kita itu Martin Paes. Nah, Emil Audero jadi apa? Jadi pelatih kiper. Jadi nanti Martin Paes main di lapangan, Emil Audero di kantor. Nah, kalau lebih jago gitu, jadi pelatih. Betul, bisa jadi pelatih kiper, cocok dia. Cocok. Rocky bilang kalau timnas itu harus datang dari bibit-bibit kita. Rocky tak mempermasalahkan kalau timnas kalah melulu asalkan ada usaha melalui pembibitan. Rocky, menurut saya yang tidak patriot itu adalah yang mengharapkan negara kita selalu terburuk. Piala AFF dari 1996 lebih patriotisme Justin Hapner daripada Rocky Gerung. Kita tidak pernah menang. Sudah terlalu lama negara kita menjadi pecundang di sepak bola, Rocky. Yes, betul. Pembibitan. U12 ada Piala Danon. U15 ada Piala Haornas. U17 ada Piala Suratin. Kita pernah punya itu. Kurang apa lagi, Rocky? Aturan pun dibikin. Di Liga 1, pemain muda wajib main. Di Liga 3, maksimal umur 22 tahun. Di PON kemarin, itu maksimal 21 tahun. Apa hasil aturan ini buat tim senior? Nggak ada. Harus ada terobosan mutakhir agar negara ini bisa terangkat prestasinya. Naturalisasi daerah ini adalah sebuah kemajuan. Perlu Rocky ingat kalau naturalisasi itu sudah terjadi dari 2010. Banyak yang gagal bahkan gak kedengeran. Contohnya Tony Kusel. Terus ada juga Johnny Van Boukering yang lebih mirip konten kreator mukbang daripada pemain bola. Ini adalah sesuatu yang akhirnya berujung pada nasionalisme semu. Bahwa patriot adalah mereka yang asli. Pemahaman Rocky Gerung soal timnas nyatanya tidak berbeda dengan sahabatnya itu Peter Gonta. Dua-duanya bicara soal nasionalisme tapi tidak tahu arahnya kemana. Bedanya Rocky bicara dengan bahasa yang susah dimengerti oleh seorang dungu seperti saya. Padahal pakai bahasa yang mudah dimengerti nggak akan bikin orang menganggap Anda bodoh kok, Rocky. Justru penilaian Anda soal nasionalisme dan patriotisme yang membuat Anda sama-sama dungu seperti saya. Ngeri, sadis ini netizen yang bikin tanggapan untuk Rocky Gerung. Jadi menurut saya teman-teman, tidak kita tidak bisa menilai pemain diaspora tidak nasionalisme kalau ketika dia menyanyikan lagu Indonesia Raya dia hanya berdiam diri. Karena menurut saya ada beberapa pemain sepak bola bahkan dunia itu yang tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan mereka atau lagu nasional mereka. Nah, kenapa kita harus mempertanyakan nasionalisme anak-anak ya keturunan ini? Toh mereka juga di lapangan membawa nama Indonesia. Di lapangan mereka membawa Garuda di dada. Jadi siapapun dia mau dari planet manapun juga, dari negara manapun juga, kata Bambang Pamungkas, legenda hidup kita. Ketika dia masuk di lapangan dan membela Indonesia, dia sudah orang Indonesia. Jangan pertanyakan nasionalisme dia. Justru dia lebih nasionalisme dari orang-orang yang kemarin bilang tidak nasionalisme atau malu dengan pemain-pemain diaspora. Harusnya mereka itu malu kalau pemain-pemain diaspora ini mantan kriminal atau pejabat yang pernah melakukan korupsi tetapi ingin nyalek lagi dan lolos. Nah, sebenarnya mereka malu dengan pejabat-pejabat seperti itu. Toh kan mereka yang kemarin yang komentar kan pejabat juga. Pejabat negara kan, mantan dubes juga kan. Orang-orang penting di negara ini kan. Daripada mereka buat statement malu dengan pemain-pemain diaspora, mending mereka itu ya lebih mawas diri lah. Harus lihat kembali ke belakang bahwa mereka seharusnya itu malu dengan koruptor-koruptor di Indonesia yang bikin negara kita ininya terpuruk.
banyak orang-orang miskin. Seharusnya mereka malu dengan pejabat-pejabat yang dulunya korup, tiba-tiba mereka nyalek lagi dan lolos. Harusnya malu karena mereka tidak punya etika dalam berpolitik. Harusnya seperti itu, bukan malah sibuk untuk mengurusi sepak bola Indonesia yang dalam tren positif dengan bawa embel-embel apa? Nasionalisme, patriotisme. Sorry, mereka yang datang ini pemain-pemain keturunan. Artinya apa? Mereka punya darah Indonesia, mereka adalah anak Indonesia yang lahir di luar. Itu perbedaannya dengan kita yang orang Indonesia asli. Jadi sekali lagi jangan sampai membanding-bandingkan mereka, jangan sampai menganggap mereka orang asing yang tiba-tiba dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ayo kita dukung mereka supaya mereka bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, dan ketika kita nonton mereka, kita merasa terhibur dengan sepak bola yang mereka mainkan di lapangan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya tanggapan silahkan tulis di kolom komentar, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.